Assalamualaikum sahabat Nusantara. Di sebuah lembah sunyi bernama Badar, di tengah panas pasir Arab, terdapat sebuah titik kecil dalam sejarah yang mengubah arah dunia. Bukan karena jumlah pasukan, bukan karena senjata yang lengkap, melainkan karena iman yang tak tergoyahkan. 313 orang berdiri menghadapi lebih dari 1.000 musuh. Secara logika ini bukan pertempuran, ini adalah kehancuran yang menunggu. Namun di malam sebelum pedang terangkat, seorang nabi menengadahkan tangan ke langit, berdoa dengan air mata dan kepasrahan total. Dan ketika fajar menyingsing, bukan hanya manusia yang turun ke medan perang, langit pun ikut berperang. Inilah kisah Perang Badar, saat keyakinan mengalahkan kesombongan dan pertolongan Allah, mengubah yang mustahil menjadi nyata. Di tengah panasnya padang pasir Hijaz, di sebuah lembah bernama Badar, tak jauh dari jalur dagang Quraisy menuju Syam, sejarah Islam mulai menulis bab penentunya. Saat itu tahun kedua Hijriah, Islam masih muda. Kaum muslimin masih lemah secara jumlah dan persenjataan. Mereka terusir dari Makkah, dirampas harta dan rumahnya, dikejar, disiksa, dan dihina hanya karena berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Perang Badar bukan perang yang direncanakan. Rasulullah awalnya hanya bermaksud menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan sebagai upaya mengambil kembali sebagian harta kaum muslimin yang dirampas saat hijrah. Namun takdir Allah berbicara lain. Abu Sufyan berhasil lolos dan mengirim pesan darurat ke Makkah. Quraisy pun murka. Mereka mengerahkan sekitar 1.000 pasukan, lengkap dengan kuda, baju besi, dan para petarung terbaik mereka. Sementara di sisi lain, Rasulullah hanya membawa 313 orang. Sebagian bahkan tidak memiliki baju perang. Ada yang bergantian menaiki unta, pedang pun terbatas. Secara hitungan dunia ini bukan perang, tapi ini ketimpangan. Ketika kabar datang bahwa yang akan dihadapi bukan kafilah dagang melainkan pasukan Quraisy bersenjata lengkap, Rasulullah tidak memutuskan sendiri. Beliau bermusyawarah. Para sahabat Muhajirin dan Ansyar berdiri menyatakan kesetiaan mereka. Sa'ad bin Mu'adz berkata dengan tegas, "Wahai Rasulullah, jika engkau perintahkan kami untuk menyeberangi lautan, kami akan menyeberanginya bersamamu." Maka Rasulullah pun melangkah. Di malam sebelum perang, beliau berdoa sepanjang malam. Tangan terangkat, air mata jatuh, hingga selendangnya terlepas dari bahu. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka tidak akan ada lagi yang menyembah-Mu di muka bumi." Doa itu bukan keraguan, itu adalah puncak tawakal. Pagi pun tiba, Rasulullah menyusun barisan, meluruskan syaf dengan tangannya sendiri. Beliau menunjuk lokasi-lokasi tempat tokoh Quraisy kelak tumbang. Dan semua terjadi persis seperti yang beliau ucapkan. Perang dimulai dengan duel. Dari pihak Quraisy, yang pertama ada Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dari pihak Islam, yang pertama ada Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harits. Duel itu dimenangkan kaum muslimin, semangat pun menyala. Lalu pertempuran besar pecah. Di saat itulah Allah menurunkan pertolongannya. Al-Quran mengabadikannya. "Aku akan membantu kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Para sahabat melihat hal-hal yang tak biasa. Musuh roboh tanpa sebab yang terlihat, pedang terasa ringan. Ketakutan Quraisy merajalela. Hamzah menerjang seperti singa. Ali bertempur dengan keteguhan iman. Para sahabat berperang bukan untuk dunia, tetapi untuk mempertahankan kebenaran. Di pihak Quraisy, tokoh-tokoh besar tumbang. Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf, dan para pemimpin kesombongan Makkah. Ketika debu mereda, kemenangan berada di pihak kaum muslimin. 70 orang Quraisy tewas, 70 lainnya ditawan, sementara kaum muslimin kehilangan 14 orang syuhada. Badar bukan hanya kemenangan militer, ia adalah penegasan dari langit bahwa Islam bukan sekadar ajaran, tetapi kebenaran yang dijaga langsung oleh Allah. Bahwa jumlah tidak menentukan hasil,
bahwa senjata tidak selalu menang, bahwa iman, kesabaran dan tawakal mampu menundukkan kesombongan paling besar. Allah menyebut Badar sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dan batil. Sejak Badar kaum muslimin tidak lagi dipandang lemah, dan sejak Badar Quraisy tahu Islam tidak bisa dipadamkan. Perang Badar mengajarkan satu pelajaran abadi. Ketika manusia telah berusaha sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah, maka pertolongan bisa datang dari arah yang tak pernah disangka. Dan hingga hari ini, nama Badar tetap hidup, bukan sebagai kisah perang tetapi sebagai simbol kemenangan iman atas keangkuhan dunia. Wallahu alam bisawab. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kisah-kisah seperti ini tak luput dari telinga kalian.